ngajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Fadilah selaku Kepala UPTD SDN 5 Angsau. Yang saya hormati seluruh guru dan staf UPTD SDN 5 Angsau. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya jualan kita dapat berkumpul pada hari ini, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dan dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam terpuji kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, para tabi'in dan tabi'at yang rela mengikuti jejak langkah beliau minal-mahdi al-an ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang keempat inti, yang kelima lainnya, dan yang keenam penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu adalah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu, dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan hormati Bapak Ibu Dewan Guru Presiden Masuk yang pada hari ini. Pertama, mari kita bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat hidayah dan nyala pada hari ini dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan
guru kita, calon guru penggerak kelas 11 yaitu Ibu Nur Hayati dan Bapak Muhammad Nur. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini membawa keberkahan ya untuk sekolah kita. Kedua kalinya setelah terlaksana semoga kita terlibatkan dari lingkungan yang selalu menjadi keluarga bagi kita semuanya dan Bapak Ibu hadirin berbahagia, saya di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkolaborasi dengan baik, bekerjasama dengan baik, mendukung kegiatan yang dilakukan oleh rekan guru kita. Dan ini salah satu bentuk dukungan positif dari Bapak Ibu semuanya untuk mendukung keberlangsungan dari program guru penggerak. Ini memang salah satu program kita agar perjalanan calon guru penggerak ini bisa berjalan dengan lancar tanpa dukungan dari Bapak Ibu semuanya, itu tidak akan bisa berjalan dengan mulus. Oleh karena itu sekali lagi saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mendukung. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad dan Ibu Hayati ya, yang telah melaksanakan rangkaian kegiatan dari calon guru penggerak ini dengan penuh kesabaran ya, keikhlasan, meskipun harus minta waktu ya, baik waktu keluarga atau waktu di sekolah, tapi tetap semangat ya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan mereka beliau berdua ya, mudah-mudahan berhasil akan nanti mendapatkan pendidikan guru penggerak, dan tentunya kita akan menggunakan anak sekolah juga ya, karena otomatis akan membawa dampak positif bagi sekolah kita. Bapak Ibu berbahagia, nah pada hari ini akan berbagi pengalaman dan destinasi budaya positif ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, calon guru penggerak ini sudah mendapatkan ilmunya yang didapatkan melalui ya pendidikan guru penggerak dan akan diperbagikan prakteknya kepada Bapak Ibu semua. Jadi kita nanti tentunya akan memahami apa sih budaya positif ya, apa itu dalam sebagainya yang telah beliau dapatkan di pendidikan guru penggerak akan diberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya nanti juga bisa mengimplementasikan di kelas Bapak Ibu semuanya, karena ini sebenarnya akan membawa dampak positif secara langsung kepada sekolah. Bapak Ibu berbahagia, terima kasih atas waktu yang diberikan dan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dan kita ikuti bersama. Mudah-mudahan kegiatan ini juga memberikan manfaat dan berkah untuk semuanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Hadina selaku kepala sekolah Negeri Langsung. Kemudian acara keempat yaitu acara inti dari acara hari ini. Kepada Bapak Ibu JGP Angkatan 11 dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nur Fadilah selaku Kepala Sekolah UPTD SDN Langsau, dan yang kami sayangi dan kami hormati seluruh Dewan Guru dan staf UPTD SDN Langsau. Terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan, yang mana hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi di ruangan kelas ini bersama-sama dalam acara diseminasi budaya positif pada hari Selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024. Serta salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga
kita termasuk umat yang mendapat sapaan hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan untuk semuanya sudah meluangkan waktu terkait tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11 untuk mendiseminasikan budaya positif atau memaparkan atau sharing budaya Bapak Ibu. Selesai kegiatan ini berlangsung, mudah-mudahan kita terapkan di sekolah kita untuk mewujudkan memajukan sekolah impian kita dan bisa mewujudkan visi sekolah kita. Next. Lanjut. Nah, sebelum memulai, di sini ada SDG, lihat di layar. Lanjut, Pak Mat. Tolong Bapak Ibu nanti diikuti dari SDG yang ada di layar tersebut. Boleh Bapak Ibu berdiri, silakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang telah. Menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendiskriminasi siswa? Ya atau tidak? Yang menjawabnya tolong diajukan tangannya. Yang menjawab tidak, angkat tangan. Iya, sepertinya masih ragu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa ya, bisa tidak. Lanjut. Soal yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Pemberian reward hadiah, apakah meningkatkan prestasi siswa bagi Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, apakah ya? Yang menjawab ya, tolong diajukan tangannya. Ya, ada beberapa orang, Ibu orang, yang menjawab tidak. Adakah yang menjawab tidak? Ya, Ibu Udi. Nah, mungkin di sini masih ragu-ragu jawabannya apa ya? Bisa tidak, bisa ya. Lanjut ke soal nomor 3. Guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa yang bermasalah. Apakah kita sebagai guru selalu memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah? Bapak Ibu? Bisa? Ya. Bisa tidak bisa? Ya, mungkin ada. Lanjut ke nomor 4. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bagi Bapak Ibu, apakah guru berperan sebagai teman untuk siswa? Ya. Nah, tergantung kondisi ya Bapak Ibu. Mungkin jawabannya ya, mungkin jawabannya tidak. Nah, dari keempat soal tersebut, kembali ke tadi. Dari keempat soal tersebut, Bapak Ibu sudah menjawab ada yang ya, ada yang menjawab tidak. Nah, setelah kita melaksanakan kegiatan ini, nanti kita akan menemukan jawaban-jawaban tersebut apakah sudah tepat atau sudah baik dengan jawaban yang Bapak Ibu pilih tadi. Lanjut. Positive mindset atau
positif yang baik. Nah, positive person. Apa itu budaya positif? Penunjukan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Penunjukan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah itu apakah nilai-nilai yang baik atau yang buruk, Bapak Ibu? Ya, tentunya adalah yang baik. Contohnya seperti apa ya, Bapak Ibu? Nilai-nilai positif yang baik itu seperti apa? Nilai yang baik di sekolah. Akhlaknya itu nilai positif. Justru kegiatan-kegiatan nilai-nilai agama yang ingin kita tanamkan di sekolah itu juga termasuk nilai positif. Kalau padahal murid tersebut yang mengontrol dirinya. Contoh, murid mau melaksanakan tugas. Saya sudah mengerjakan PR. Saya tidak mau mengerjakan PR. Meskipun kita sudah membuat peraturan, tapi terkadang ada murid yang belum melaksanakan tugasnya. Nah, berarti murid sendiri belum mengontrol dirinya sendiri. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Contohnya tadi seperti memberi reward, hadiah, apakah selalu efektif, Bapak Ibu? Belum tentu. Iya. Lanjut yang ketiga, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, Bapak Ibu. Apakah kritik menguatkan karakter? Contoh, misalkan Bapak Ibu memberikan tugas kepada anak menggambar dan anak sudah melihatkan hasilnya, lalu kita bicara, kok kayak gitu hasilnya? Apakah anak merasa kecewa, Bapak Ibu? Karena merasa tidak dihargai. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, orang dewasa seperti kita, Bapak Ibu, guru memiliki hak untuk memaksa orang lain. Belum tentu. Lanjut. Bagaimana seorang bisa merubah paradigma stimulus respon yang dari luar kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini ada banyak stimulus. Saya bacakan. Realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang benar adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya jangan kita aja yang memaksa menjadi orang, tetapi kita juga memahami pandangan dari orang tersebut. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang benar, semua perilaku memiliki tujuan. Baik perilaku buruk, perilaku baik itu memiliki tujuan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Belum tentu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang benar, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini model berpikir menang kalah ini tidak diterapkan lagi ya, Bapak Ibu. Yang diterapkan adalah model berpikir menang. Apa artinya, Bapak Ibu? Model berpikir menang. Jadi apapun yang mereka dapatkan tidak
ada kalah menang. Semua apapun perilaku apapun yang mereka ingin dapatkan itu semuanya adalah menang. Artinya semua perilaku yang mereka lakukan selama itu positif adalah pemenangnya. Terima kasih Bu Putih. Artinya model berpikir menang-menang itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Artinya sama-sama. Lanjut. Nah, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu, yaitu tadi untuk melaksanakan disiplin positif tidak hanya bergantung dengan hadiah, reward, atau dengan hukuman. Nah, disiplin positif itu munculnya dari diri kita sendiri. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang ada di disiplin positif itu terkait dengan apa ini Bapak Ibu? Yang profil pelajar Pancasila yang sering kita nyanyikan bersama-sama dengan anak murid di dalam kelas. Bisa kita nyanyikan bersama-sama Bapak Ibu? Ayo, 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Disiplin positif itu mempunyai nilai kebajikan yang bersangkutan dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Manusia berperilaku karena motivasi. Dari yang ke-1, kedua, dan ketiga, kita sebagai guru saja Bapak Ibu memilih yang mana? Apakah nomor 1 menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga menghargai diri dan menjadi yang mereka inginkan. Nah, tentunya kita sebagai guru memilih menghargai diri dan menjadi orang yang inginkan. Namun terkadang kita sebagai murid, tentunya murid ya, pasti memilih nomor 1 dan 2. Kenapa Bapak Ibu? Untuk menghindari hukuman, terus akan senang mendapat imbalan atau penghargaan atau hadiah. Terus menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, kita sebagai orang dewasa itu jabat tangan tapi ada jaraknya. Ada jaraknya. Jadi cluenya 1 jadi aku, 1 jadi api. Yang tidak harap jadi aku langsung jadi aku berjalan. 1 api, 1 aku. Nah, gitu. Misalkan Bun, api, bapaknya aku. Kalau disebut aku, Bun, api, bapak aku. Kalau disebut api, bapak. Nah, sedangkan bapaknya meninggal. Yang disebutkan namanya itu yang akar. Ya. 1 menjadi api, 1 menjadi aku. Itu boleh kita coba. Boleh pilih anggapannya. Ya. Jadi kita kalau sudah siap apakah masih konsentrasi?
Ya tentukan dulu yang mas sapa aku, sapa Api. Bila belum sebut Api, maka Api yang menangkap. Aku dan Api, Aku dan Api. Kalau belum sebut Api, berarti Api yang menangkap. Kalau belum sebut aku yang menangkap. Nah, jadi misalnya aku yang menangkap tapi dapat, jadi yang menang. Tapi aku yang menangkap tapi tidak dapat, untuk arah penting. Ya, tadi siang kita melatih masih konsentrasi apa ada? Ya, siap. Ada aku, ada Abi. Sama tadi jadi aku sama jadi aku. Nah, itu jadi aku. Abi. Bunga Siati, aku ya, adiknya. Jadi aku nggak mau, jadi aku pegang tangannya dulu. Siap. Konsentrasi. Jangan terlalu jauh. Kita apa? Abi. Sama-sama jabat tangan dan sama-sama minder ya. Ini ya, kita coba sekali lagi. Mungkin tadi masih pertama jadi masih kaku. Kalau Abi sebut Abi yang menangkap, kalau Abi yang sebut Abi yang menangkap. Ya, yang sebut yang menangkap. Yang disebut yang lari. Yang disebut yang menangkap. Coba, siap. Api ganda. Yang ada aku sama Api. Semuanya hatimu. Tidak ya. Coba lagi. Mereka tadi yang disebut yang menangkap. Konsentrasi. Yang disebut menangkap. Aku. Iya, yang bisa menangkap yang sudah. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu masih semangat. Walaupun sudah siang dan sudah waktunya. Baik, dan materi selanjutnya yaitu ini materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka kita pasti akan merasa ada yang kurang. Misalkan kebutuhan hutang itu, nah kalau kebutuhan hutang itu kita kurang atau kebutuhan dasar yang kurang, maka kita pasti akan merasa apa ya namanya? Nah, ya tidak lengkap. Jadi kebutuhan hutang itu misalnya kebutuhan makan, minum, atau tempat tinggal. Nah, itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Sedangkan kebutuhan saya itu seperti kita merasa disayangi, baik itu lingkungan atau keluarga. Kalau kita terhadap siswa, kita bisa memberikan kasih sayang terhadap siswa, bisa kepedulian kita, itu salah satu bentuk kasih sayang kita. Selanjutnya ada kebebasan. Jadi kebebasan ini yang dilambangkan tidak apa itu namanya terbelenggu. Nah, jadi kebebasan itu salah satu sesuatu yang merasa tidak ada belenggu, artinya kita tidak terbelenggu oleh misalkan peraturan yang mengekang atau gimana itu. Nah, jadi kita bisa bebas berpikir, berkreasi sehingga kita bisa kreatif. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang keempat itu kesenangan. Nah, dalam hidup kita ini kan pastinya mencari sebuah kesenangan. Selanjutnya penguasaan. Nah, yang disebut penguasaan ini adalah kita itu kan kadang mempunyai
keinginan diakui. Misalnya kan kita mau jadi seorang pemimpin, nah itu suatu penguasaan, suatu misalkan kan anak-anak kita itu aku nih bisa, nah itu contoh penguasaan. Selanjutnya nah, sekarang kalau di kebutuhan hidup ada 5 dasar. Sekarang posisi kontrol kita sebagai guru, nah kita kalau bisa harus mempunyai posisi kontrol pada diri kita terhadap siswa yang kita ajarkan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kan kita itu ada penghukum, pembuat dasar bersalah, teman atau sebagai pemantau atau manajer. Nah jadi itu sebenarnya yang dijelaskan Ibu Nurhayati sebelumnya tadi itu adalah posisi kontrol kita sebagai guru pengajar. Jadi kita harus mempunyai kontrol, misalnya menghukum. Nah, dalam kondisi apa kita harus bersikap sebagai penghukum. Jadi bukan berarti penghukum itu salah, karena ada situasi yang memang diharuskan, tapi cara menghukumnya pun tidak sembarangan. Artinya masih dalam norma pendidik. Nah, sini posisi kontrol menghukum, guru yang berperan sebagai penghukum akan menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. Hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman fisik maupun verbal. Alhamdulillah baik ya Anas. Bapak dengar Anas sering terlambat. Allah benar nggak Anas? Menurut Anas terlambat itu sebuah kesalahan atau Anas? Sebuah kesalahan. Nah, tapi kata Anas, soalnya semua orang pernah melakukan itu dan hal sangat manusiawi. Yang penting bisa menjadikan sebuah pelajaran agar bisa memperbaikinya, enggak? Nah, sekarang kita cari solusinya Nas, agar tidak terlambat lagi. Karena dia ini terlambat kan? Nah, kenapa masih bisa terlambat Mas? Sering begadang. Terus kalau begadang apa ya? Main HP. Nah, dia kalau salah dia sudah dia berarti melanggar kesepakatan kelas tidak? Melanggar. Nah, kesepakatan kelas apa yang dia melanggar yo? Maksudnya kesepakatan kabut dia melanggar disiplinan atau melanggar kayak 16 namanya, enggak? Ya, menurut dia disiplin itu penting enggak? Enggak. Disiplin itu penting. Karena kamu harus melaksanakan supaya tidak terlambat ke sekolah itu gimana Mas? Tadi kan pintunya ke apa? Pintunya alur, ya kan? Nah, supaya tidak kesiang lagi, bangunnya berarti ada pintunya harus apa? Iya, tidurnya harus cepat biar tidak bangun kesiangan. Ya kan? Nah, berarti kita sudah mendapatkan solusinya. Nah, berarti karena Bapak harus kerjasama lagi sama orang tua Anas. Dia meminta orang tua Anas agar tidurnya lebih cepat biar bangunnya tidak kesiangan. Udah, ingat. Ya, nanti Bapak tetap orang tua Anas ya. Ya, sudah, terima kasih. Terima kasih Pak, Bapak sudah mengajak saya berdiskusi dan mencarikan solusi atas kesalahan yang saya lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Saya tidak akan begadang lagi dan tidak akan terlambat lagi sekolah. Terima kasih Bapak. Tuh, 2, 3. Terima kasih Pak, Bapak sudah mengajak saya berdiskusi dan mencarikan solusi atas kesalahan yang saya lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Saya tidak akan begadang lagi dan tidak akan terlambat lagi sekolah. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam.
dirinya sendiri? Tahu. Amrul tadi berangkat ke sekolah? Pas apa di dalam kelas? Belajar. Nah, Amrul tadi berarti melanggar apa? Keyakinan Amrul tidurnya jam berapa? 12. Jam 12. Kenapa jam 12? Ngapain jam 12 malam tidur? Main HP. Main HP. Nah, berarti Amrul kalau ke sekolah tidak terlambat, Amrul tidurnya lebih awal. Jam berapa kira-kira ya tidurnya ya? 9. Jam 9. Jadi berangkat sekolah tidak terlambat lagi. Janji nggak sama ibu? Ya, besok-besok ibu harap Amrul tidak terlambat lagi. Kalau Amrul terlambat itu melanggar nilai kebajikan apa ya? Tentang apa ya? Tentang Disiplin. Ya, disiplin apa? Tentang disiplin? Ayo, disiplin waktu. Nah, berarti Amrul tadi terlambat, tidak menghargai waktu. Nanti ya, Amrul jangan telat lagi sekolahnya ya. Gaji nggak sama ibu? Ya, tidurnya jangan larut malam. Biar bangunnya bisa pagi-pagi. Jadi sempat berangkat tidak terlambat. Dadah kalian. Saya Amrul dari SDN Angsawi 5. Saya tadi terlambat sekolah, tapi Ibu Reti tidak memarahi, hanya menasihati. Saya janji tidak terlambat ke sekolah lagi.